Informasi mancanegara pemirsa, pasca dilanda topan Ragasa, Hong Kong melakukan pembersihan besar-besaran setelah 2 hari lumpuh total. Inilah video yang memperlihatkan jalan-jalan di Hong Kong dipenuhi dengan pohon tumbang dan tumpukan puing. Gedung-gedung serta jalan juga mengalami kerusakan. Topan Ragasa merupakan topan terkuat yang melanda kawasan Hong Kong dalam beberapa tahun terakhir. Akibat topan ini, ratusan orang mengungsi di tempat pengungsian sementara. Sebelumnya, badai topan Ragasa menerjang Hong Kong dengan hembusan angin yang sangat kencang, disertai hujan lebat. Selain melumpuhkan aktivitas, topan menyebabkan ribuan pohon tumbang, jalanan, dan gedung yang rusak, sehingga bangunan gangguan transportasi di seluruh kota di Hong Kong. Sementara di Cina Selatan, pasca dilanda topan Ragasa, operasi pembersihan juga mulai dilakukan, dimulai dari Zhuhai, Guangdong Selatan. Rekaman menunjukkan petugas kebersihan membersihkan ranting dan daun dari jalan, menggunakan sapu dan eskavator untuk membersihkan puing-puing. Banyak persimpangan jalan terdampak banjir dengan pohon-pohon tumbang dan kendaraan serta infrastruktur rusak akibat badai dahsyat tersebut. Sementara 2 juta orang dievakuasi dari daerah terdampak. Badai tersebut juga menghantam kota-kota besar lain di Cina Selatan termasuk Guangzhou dan juga Shenzhen. Sebelum menerjang Cina Selatan, topan Ragasa juga menerjang Taiwan dan Filipina. Di Taiwan, 17 orang tewas, sementara di Filipina, setidaknya 10 orang tewas dalam bencana alam tersebut. Pemirsa, warga Bangkok dikejutkan dengan lubang runtuhan atau sinkhole yang terjadi di jalan raya, tepatnya di depan rumah sakit Fajira Distrik Dusit, Bangkok, Thailand. Diduga lubang runtuhan itu dipicu oleh tingginya intensitas hujan serta kebocoran terowongan di lokasi konstruksi stasiun kereta bawah tanah. Dari rekaman video amatir warga, sejumlah mobil dan tiang-tiang listrik ikut amblas, sedangkan pipa air pecah akibat lubang runtuhan atau sinkhole yang terjadi di jalan raya, tepatnya di depan rumah sakit Fajira Distrik Dusit, Bangkok, Thailand. Insiden lubang runtuhan ini memiliki kedalaman 50 meter yang membentang sekitar 900 meter persegi. Diduga lubang runtuhan dipicu oleh tingginya intensitas hujan serta kebocoran terowongan di lokasi konstruksi stasiun MRT baru. Namun penyebab kemunculan lubang raksasa ini masih diselidiki. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di ibu kota Thailand lumpuh. Warga yang berada di sekitar tempat kejadian langsung dievakuasi. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun 3 kendaraan rusak akibat lubang runtuhan. Ya pemirsa, usai sudah Sindo Siang hari ini, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui kanal YouTube Sindo News atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Saya Nata Arman beserta kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Warga Palestina diterjang krisis kelaparan di tengah semakin memburuknya kekurangan pasokan makanan pokok di jalur Gaza. Mereka berdesak-desakan untuk mengantri makanan di dapur umum di Khan Younis demi bertahan hidup. Warga Palestina yang mengalami kelaparan mengantri makanan di dapur umum di Khan Younis di tengah semakin memburuknya kekurangan pasokan makanan pokok di jalur Gaza.
Mereka berdesakan sambil membawa panci dan piring, sementara para relawan bekerja di dalam dapur untuk menyiapkan makanan. نجي من مسافة بعيدة والله بس بنقعد بالساعتين ثلاثة والله احنا قاعدين هاي عشان ناخذ كمية الأكل الأولى وعند أولادي ستة في رقبتي والله وجوزي مصاوب والله ما بقدر يتحرك يجيب لنا أكل ولا يجيب لنا حاجة وعادنا لو بروح بودي لهم إذا ما حصلتش يوم خلص فيش أكل ولا في حاجة لهم. Pengungsi Palestina menghadapi kekurangan gizi karena makanan bernilai tinggi seperti daging, ikan, dan telur tidak tersedia karena pembatasan Israel terhadap masuknya pasokan pangan. المستفيدون من هذه التكية حوالي 20,000 نسمة يوميا يأتون إلينا من جميع النواحي ليحصلوا على وجبة طعام. من يحصل على طعام يعيش ومن لم يحصل يزداد سوءا في المعيشة. Klasifikasi fase keamanan pangan terpadu PBB telah menempatkan kota Gaza pada fase 5, yakni tingkat kerawanan pangan tertinggi, dengan peringatan 500 juta orang berisiko mengalami kelaparan, kemiskinan, dan kematian. Kesepakatan perjanjian perdagangan ekonomi komprehensif yang mencakup perdagangan bebas akan memperluas akses perdagangan Indonesia dan Kanada. Untuk Indonesia, Kanada akan menghapus 90,5% impor produk Indonesia. Kesepakatan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICE-CEPA diteken saat pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di West Block, Ottawa. Penandatanganan ICE-CEPA ini dinilai secara ekonomi menjadi momentum bersejarah dalam hubungan kedua negara. Terdapat 3 kesepakatan antara Indonesia dan Kanada, yakni mencakup bidang perdagangan melalui ICE-CEPA, pertahanan serta koneksi antar pelaku usaha. Kesepakatan ini melengkapi memorandum saling pengertian yang ditandatangani pada Agustus 2025 lalu, serta memperluas ruang kerjasama pertahanan kedua negara. Hal ini termasuk pelaksanaan dialog pertahanan reguler dan penguatan industri militer dalam jangka panjang. Melalui kesepakatan tersebut, Kanada berkomitmen akan menghapus 90,5% tarif impor terhadap produk asal Indonesia. Sementara, Indonesia memberikan liberalisasi sebesar 85,8% pos tarif. Selain dampak ekonomi, perjanjian ICE-CEPA ini juga menjamin transparansi regulasi, perlindungan investasi, serta memperkuat kerjasama di bidang pemberdayaan UMKM, loka pasar digital, hak kekayaan intelektual, dan perdagangan berkelanjutan. Diprediksi dengan kesepakatan ICE-CEPA ini akan mendorong ekspor Indonesia ke Kanada hingga mencapai 11,8 miliar dolar Amerika pada tahun 2030 dengan tambahan pertumbuhan PDB nasional sebesar 0,12%. Selain itu, ICE-CEPA juga bisa memberikan peningkatan investasi sebesar 0,38%. Indonesia dan Kanada juga sepakat untuk bersama-sama membangun ekonomi yang lebih kuat baik di dalam negeri maupun tingkat global.